Produknya bagus-bagus banget, terus bahannya juga sangat berkualitas. Pengalaman saya dengan silicone breast pump itu adalah sebenarnya fungsi utamanya saya lebih ke arah penampung ASI ya, karena itu selain fungsinya untuk penampung ASI, tapi dia juga ada fungsi untuk sedikit memompa, jadi sedikit menarik. Jadi daripada kebuang sia-sia ASI-nya, lebih baik ditampung dengan silicone breast pump-nya, dan itu bisa langsung tertampung beberapa mili. Apalagi bahannya tuh lembut banget. Koset bambunya itu top banget. Kosetnya ini nggak sakit, sama sekali nggak sakit, dan pas banget untuk dipakai. Dia kencengnya pas, bisa disesuaikan dengan ukuran tubuh kita masing-masing, dan yang pasti ukurannya tuh ideal banget buat orang-orang Asia. Akhir-akhir ini aku merasa tidak nyaman kalau tidur. Kata orang, karena perubahan tubuh di masa kehamilan menjadi salah satu faktornya. Sampai akhirnya aku menemukan bantal hamil yang nyaman untuk aku tidur. Ini dia bantalnya, bantal hamil dari Moi Mom. Desain yang melengkung sehingga ketika tidur menyamping terasa nyaman. Bye-bye susah tidur saat hamil. Persiapan untuk setelah lahiran pasti semua barang dirasa perlu banget, apalagi seperti ibu baru kayak aku. Nah, hari ini aku sengaja menyiapkan waktu untuk mengunjungi Moi Mom ke tokonya. Aduh, nggak sabar nih buat langsung pakai produknya Moi Mom. Kalian bisa kunjungi websitenya di www.moimom.id. Praktis kan? Iya, salah satu produk favorit aku sih ini ya, silicone breast pump. Jadi dia ini bisa menampung ketika kita lagi mompa ASI yang sebelah kanan, dia bisa menampung ASI yang sebelah kiri. Jadi bisa kesimpen deh susunya, jadi nggak mubazir. Buat bumil kayak aku, pastinya butuh banget perlengkapan hamil yang support banget. Nah untungnya aku ketemu Moi Mom. Aku beli maternity pillow-nya dan wah ini beneran ngebantu banget. Bantalnya didesain melengkung dan juga empuk. Tetap nyaman banget. Terima kasih Moi Mom, I love you. Pertama aku paling suka itu seamless karena bahannya itu nyaman banget, terus udah gitu enak dipakainya dan ringkes banget gitu buat kita ibu menyusui. Lanjut lagi ke brand nyusuinya Moi Mom yang crossover, jadi itu dia nggak ada cetekannya, dia langsung buka gitu, tapi itu pun cukup nyaman banget. Dan satu lagi andalan aku, ada satu tank top. Aku punya dua warna, putih dan hitam, jadi dia juga bahannya kayak cross gitu, dan itu juga untuk musuhin enak banget. Mudah-mudahan aja Moi Mom terus berinovasi dengan produk-produknya yang sangat nyaman, harganya itu cukup oke banget, nggak bikin kantong para ibu-ibu bolong. Pas aku datang ke store-nya juga, ternyata barangnya gemes-gemes banget, terus banyak twinning-twinningnya, jadi bisa kembaran ibu sama anak. Udah gitu semuanya lengkap banget. Harus banget kesini kalau lagi hamil mau melahirkan sih, barang-barangnya di sini oke banget dan lengkap. Bagus banget buat ibu, buat para mommy yang mau kasih ASI buat babynya. Kenapa? Karena ini mudah dibawa dan juga bisa dibawa kemana-mana. Selain juga buat ASINya kalau berlebih, yang satunya buat dipompa. Nah ini bisa buat payudara yang sebelahnya. Jadi bisa kumpulin ASINya sebanyak-banyaknya. Enak banget dipakainya. Karena aku udah coba dari dulu waktu pertama kali lahiran, aku selalu pakai breast pump ini karena aku
lebih enak pakai yang manual daripada pakai yang elektrik. Nah teman-teman, Moimom silikon yang terbaru ini bisa ditempel langsung di meja dan ada penyangga, jadi nggak gampang mudah tumpah asinya. Gemes banget baju couple-nya, apalagi kan dia cewek kan, jadi kalau dia seragamin sama aku tuh kayak lucu banget gitu. Aku pas pertama kali lihat juga langsung naksir sama ini, lucu banget, apa namanya, warnanya tuh suka gitu. Aku suka korset, celananya sampai sekarang masih aku pakai, terus bra menyusui juga, terus ini diaper bag itu mesti dipakai banget sama Jenny. Terus apa lagi ya? Itu sih yang paling sering aku pakai. Aku udah pakai Moimom, tapi yang legging yang hitam ini Belly cream sama silicone breast pump sama branya. Tuh hamil udah pakai apa ya, yang kayak korset buat hamil. yang ada di Moimom tetap bikin happy. Maternity pillow-nya, aduh itu kemanapun pasti aku bawa. Dan yang aku paling favorit itu bra menyusuinya. Dapetin satu hip seat, keren banget. Produk terkenal dari Moimom tuh adalah maternity bra-nya. Produk favorit aku tuh baju-baju nyusuinnya. Korset yang buat penyangga perut. Happy banget tadi belanja kesini. Breast pump yang aku sangat suka banget. Maternity self belt-nya. Carrier seat-nya baru dari Moimom. Produk yang paling aku suka adalah maternity support belt. Nah, aku sekarang lagi mau sharing nih buat moms di rumah mungkin yang baru melahirkan, lagi menyusui, atau mungkin lagi hamil sekarang, lagi menunggu buah hati tercinta kelahirannya. Nah, ada produk yang oke banget, yaitu Moimom. Dan sekarang yang aku pakai juga ini salah satu produk Moimom juga nih. Ini baju menyusui, jadi lucu banget deh. Bajunya simple banget kayak gini, tapi ada sletingnya tuh, bisa dilihat ya tuh ya. Nah, tuh kan, jadi gampang untuk nyusuin baby. Salah satu produk favorit aku di Moimom adalah branya, bra menyusuinya. Itu enak banget, bahannya lembut, terus adem, nyaman. Udah coba yang silicone breast pump ini, dan menurut aku ini kayak apa ya, kayak teknologi canggih. Walaupun kesannya cuma kayak silicone breast pump, cuman kan emang biasanya kalau ibu menyusui sebelah kiri, sebelah kanan kan pasti ada yang namanya let down reflex, jadi susunya juga ikutan mengalir walaupun hanya menetes-netes. Jadi kalau dibuang tuh sayang banget. Nah, sedangkan kalau pakai silicone breast pump ini, yang sebelah kiri lagi nyusuin atau dipompa, yang sebelah kanan tinggal ditempel gitu aja dan dia ketampung sebanyak itu. Jadi menurut aku ini benar-benar apa, bisa memperbanyak tabungan ASI kita di kulkas.
Selamat siang, Mams. Kembali lagi di My Mom Livestock. Nah, bersama saya, Cempaka Rili, kali ini kita akan memiliki tema yaitu kupas tuntas tantangan menyusui dan penanganannya. Nah, langsung aja kita juga akan ngobrol-ngobrol nih bareng dokter dari Mayapada Hospital Kuningan. Nah, tema kali ini yaitu kupas tuntas tantangan dan penanganannya ini juga untuk merayakan Pekan ASI Sedunia atau World Breastfeeding. Nah, yang biasanya kita peringati di setiap tanggal 1 sampai 7 Agustus di setiap tahunnya. Nah, Mams, berbicara tentang menyusui, ini kan biasanya kalau menyusui itu memang tidak mudah ya, Mams. Jadi banyak banget tantangannya, mulai dari payudaranya yang lecet, atau mungkin ada pembengkakan, dan lain-lain. Nah, maka dari itu nih, Mam, di My Mom Livestock kali ini, kita juga memiliki solusinya, Mam, seperti itu. Karena My Mom sendiri percaya, kita tidak pernah berhenti mengembangkan inovasi terbaik untuk peralatan menyusui nih, Mam. Karena ternyata My Mom sendiri merupakan toko perlengkapan ibu dan bayi yang memiliki peralatan menyusui terlengkap di Indonesia. Nah, keren banget ya, Mams ya. Nah, dan semua perlengkapan menyusui itu lagi ada diskon nih, Mams, di website kita. Mulai dari harga Rp29.000 saja, Mams. Nah, kalau misalnya Mams mau langsung cek, bisa kunjungi di website kita, yaitu di www.moimom.id. Nah, selain itu nih, Mams, selain perlengkapan menyusui, My Mom juga punya ASI booster yaitu Prenavita. Nah, Prenavita ini merupakan ASI booster yang di dalamnya itu memiliki kandungan kolagen, nih, Mams. Nah, Prenavita juga memiliki kandungan ekstrak kurma dan whey protein yang membantu melancarkan ASI. Jadi sangat-sangat bermanfaat sekali ya, Mams. Nah, selain itu, Prenavita kalau misalnya Mams langsung berkunjung ke website kita di www.moimom.id, ini harganya sudah diskon nih, Mams. Nah, tapi tenang aja, Mams. Untuk Mams yang langsung berkunjung ke website kita, aku akan memberikan ada diskon tambahan dengan mencatat kodenya nih ada di samping layar aku. Nah, dengan memesan kode voucher Live 20 untuk mendapatkan potongan harga sebesar Rp20.000 secara langsung ya, Mams. Nah, selain itu untuk kode Live 20 ini, Mams hanya berlaku sampai jam 4 sore nanti. Jadi, Mams kalau misalnya mau sambil cek-cek website kita, ini juga boleh ya, Mams. Jadi, sambil dengerin obrolan-obrolan kita tentang menyusui dengan dokter dari Mayapada Hospital, ini bisa banget ya, Mams. Jadi, jangan sampai kelewatan, jangan sampai kehabisan, hanya sampai jam 4 sore nanti. Seperti itu, Mams. Nah, untuk Mams di rumah juga boleh langsung mengajak para teman-temannya, atau misalnya lagi ada di rumah saudara, seperti itu ya, Mas, untuk nonton My Mom Livestock kali ini. Karena nih, Mams, untuk Mams yang aktif bertanya, ini akan mendapatkan ada 5 pemenang atau 5 penonton yang paling aktif bertanya dan penanya terbaik. Nah, itu tuh, Mams. Nah, untuk hadiahnya apa sih gitu ya? Nah, untuk hadiahnya ini berupa perlengkapan menyusui untuk 5 penonton yang beruntung. Seperti itu, Mams. Nah, dan selain itu juga pemenang akan diumumkan di akhir acara ya, Mams. So, jangan lewatkan untuk tetap menyimak My Mom Livestock kali ini sampai habis ya. Nah, sekarang langsung aja nih, Mams. Kita langsung akan berbincang-bincang dengan Dr. Ari, spesialis anak dari Mayapada Hospital Kuningan. Halo, selamat siang Dr. Ari. Selamat siang, Mams, Mbak Rili. Iya, siang dok. Silakan dok memperkenalkan diri nih ke Mams yang ada di rumah. Baik, halo Mams and Dad. Saya Dr. Ari, saya spesialis anak yang sementara ini bertugas di Mayapada Hospital Kuningan. Oke. Nah dok, sekarang kan masih tetap bertugas ya dok ya di Mayapada Hospital Kuningan sendiri gitu kan. Nah ini gimana nih dok untuk penanganannya menjadi dokter anak, bekerja di hospital selama masa pandemi ini nih dok? Ya, kita sih pertama harus tetap semangat ya. Yang kedua, protokol kesehatan nomor 1 deh, tetap dijaga. Oke.
ya cuci Oke, tangan, kita protokol lapis kesehatan ya dok ya? Mhm. betul, masker, face shield sebelum kita Mhm. kontak dengan pasien gitu. Oke, oke. Jadi mungkin para moms di rumah juga nih agak sedikit worry gitu kan, atau agak sedikit khawatir ketika membawa anaknya berkunjung ke rumah sakit untuk melakukan imunisasi dan lain-lain gitu. It's okay ya dok, karena tetap mengikuti protokol kesehatan ya dok ya. Betul. Dan Oke. sebisa mungkin kita sudah memisahkan artinya dari ruang tunggu, ruang pemeriksaan semua antara anak yang datang sehat dengan anak yang untuk konsultasi penyakit seperti itu. Oke, oke. Nah, Dok, ini untuk Moi Mom Livestock kali ini kan untuk temanya sangat-sangat apa ya, sangat-sangat excited banget nih para moms di rumah. Ini adalah kupas tuntas tantangan menyusui dan penanganannya itu seperti apa sih Dok gitu ya. Nah, jadi mungkin aku sekarang bisa langsung mulai aja ya Dok untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke Instagram kita. Seperti itu ya Dok ya. Halo. Halo, ya silakan. Iya, Dok. Bisa dengar suara saya, Dok? Bisa, jelas. Silakan. Oh, oke. Oke, Dok. Mungkin agak saya ralat ya, Dok. Sebelum saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke dalam Instagram kita, mungkin dokter sudah memiliki presentasi nih, Dok, yang akan dibagikan ke para moms di rumah tentang menyusui? Ya, ada. Ya, boleh Dok. Silakan di-share, Dok. Sudah kelihatan belum ya slide-nya? Slide-nya. Sebentar ya, Dok. Ya. Oke, slide-nya sudah ada. Baik. Iya, sudah ada. Sebelum kita mulai berdiskusi nanti membahas pertanyaan yang sudah masuk ke Instagram, sedikit saya sharingkan dulu nih mengenai beberapa hal poin penting. Mudah-mudahan sudah bisa menjawab beberapa pertanyaan. Nanti kalau masih ada yang bingung kita bisa diskusi lagi gitu ya. Boleh. Topik kali ini memang dalam hari menyelenggarakan Hari Pekan Raya Anak ASI Nasional Internasional. Ya, ASI. Jadi topik saya ini mengangkat tentang ASI dan menyusui selama pandemi gitu. Oke. Nah, slide kita sebenarnya sudah tahu dari gambar ini bahwa sejak berpuluh-puluh tahun sampai dengan sekarang itu ASI eksklusif namanya ASI itu banyak sekali manfaatnya, puluhan ribuan ya. Mulai dari hal yang kesehatan panca indera, mulai dari kesehatan mulut, kesehatan telinga, sampai ke sistem pernafasan, pencernaan, bahkan ke hal-hal yang kecil terkait dengan sistem daya tahan tubuh anak, dan yang terpenting adalah sistem di mana yang menunjang untuk fungsi IQ anak lebih tinggi, kecerdasan anak. Nah, ini yang kadang-kadang sering dilupakan, target ASI hanya untuk tidak hanya sekedar sakit, tapi juga justru sekedar penting juga untuk menunjang kesehatan anak gitu. Nah, kenapa sih di slide berikutnya kok ASI hebat banget gitu ya pertanyaannya. Ternyata ini saya bahas kembali, satu tetes ASI saja itu komposisi manfaatnya banyak sekali. Mulai dari mengandung protein-protein penting, laktosa, asam lemak, ya, makrofag, antibodi, sekian banyak enzim sampai antibakteri, antivirus, vitamin dan mineral. Jadi inilah yang menjadi keunggulan ASI yang tidak dimiliki oleh susu-susu yang lain, ya, termasuk susu sapi, susu kambing, susu kuda, susu formula, gitu. Jadi semua berlomba-lomba untuk membentuk mendekati komposisi ASI, tapi tidak ada yang bisa menyerupai air susu ibu, air susu manusia. Nah, terkait dengan ini nanti kita akan bahas sedikit mengenai di dalam slide saya itu tampak ada tulisan 800 strain kuman. Nah, ini nanti yang akan kita bahas lebih jauh. Kok di dalam ASI ada 800 kuman? Nah, sebenarnya ini kuman-kuman baik. Ini yang lagi heboh di dunia internasional penelitian mengenai jumlah kuman di dalam ASI ini. Nah, kemudian pertanyaannya, kok kalau ASI hebat begini, kira-kira ASI punya kekurangan apa enggak nih, Mams? Nah, ternyata ada kekurangan yang dimiliki oleh ASI, yaitu
ASI ternyata rendah kandungan zat besinya. Nah, kandungan zat besi ini rendah terutama untuk anak yang sudah berumur usia 4-6 bulan. Jadi, pada anak si kecil moms nih, anaknya yang udah usia 4-6 bulan itu sudah harus mulai dipikirkan penambahan zat besi dari luar. Karena bila mengandalkan hanya ASI saja, maka kemungkinan besar tidak mencukupi untuk kebutuhan badannya. Jadi, silakan diskusikan kalau sudah usia 4-6 bulan, itu kita bisa memberikan suplementasi zat besi. Bisa diberikan di makanan pendamping ASI, ya, di makanan padatnya setelah anak udah usia 6 bulan, bisa berupa ati ayam, ya, daging-daging yang berwarna merah, telur, ya, itu banyak mengandung zat besi. Ataupun bila kesulitan untuk meracik makanan padat MPASI yang baik, yang sempurna, kita bisa memberikan suplementasi berupa sirup tambahan yang mengandung zat besi. Ya, itu opsional kedua. Itu aja pesan saya terkait dengan kekurangan yang dimiliki oleh ASI. Nah, slide berikutnya. Inilah yang mau saya ceritakan ke moms. Apa sih yang terjadi pada penelitian ASI beberapa tahun belakangan ini? Ini bahwa diketahui belakangan ini ternyata usus, ya, usus manusia mulai anak bayi sampai dengan dewasa, usus adalah otak kedua manusia. Ya, kenapa begitu? Ternyata di gambar yang saya di dalam presentasi saya ada manusia yang membuka tangannya, itu ternyata tubuh kita dihuni oleh 100 triliun mikroorganisme kecil yang kasat mata di seluruh tubuh kita, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, mikroorganisme ini kita sebutnya dalam istilah medis sebagai mikrobiom. Nah, mikrobiom ini kasarnya adalah kuman-kuman baik. Kuman-kuman baik yang ikut mendukung, menunjang kesehatan tubuh kita. Nah, si mikrobiom ini dari ujung kepala, ujung kaki ada, tapi yang terbanyak ternyata ada di dalam usus. Ya, usus itu yang menyumbangsi mikrobiom hidup terbanyak. Nah, apa sih efeknya? Penelitian yang terbaru mengungkapkan bahwa kecerdasan atau perkembangan otak anak, otak si kecil, itu harus didukung oleh kesehatan dari usus atau saluran cerna. Jadi kasarnya, kesehatan usus menunjang kesehatan otak. Kesehatan otak juga menunjang kesehatan usus. Sehingga ada paradigma baru nih yang mau saya perkenalkan kepada moms di rumah. Apa yang disebut dengan aksis otak usus atau gut brain axis. Ya, ini yang lagi istilah ngetren di dunia medis. Nah, slide berikutnya, nah tampak itu di gambar yang kiri atas. Jadi usus yang baik, usus yang sehat, ya, mikrobiom yang hidup tinggal di situ kondisi sehat akan memberikan respon ke otak untuk otak berkembang juga secara optimal. Ya, otak yang optimal juga akan mendukung kembali perkembangan ususnya secara sehat. Itu kita bisa lihat gambarnya di bagian bawah. Kalau ususnya tidak sehat, itu gambar jaringan saraf otaknya, cabang-cabangnya kurang dibandingkan anak yang mikrobiom ususnya tuh sehat. Itu cabang-cabang saraf otaknya banyak. Jadi lekukan otaknya banyak. Akibatnya tentu anaknya akan lebih cerdas, optimal bila kesehatan ususnya juga optimal. Nah, ini ada gambar yang menarik di sebelah kanan slide saya, yang ada gambar 3 bayi itu ya. Itu adalah penelitian di luar negeri, ini menarik. Jadi ada 3 bayi, yang kiri itu bayi yang lahir normal, dapat susu ASI, full ASI eksklusif. Yang tengah itu bayi lahir normal ya, itu tapi dapat susu formula. Nah, kalau yang paling kanan itu bayinya lahir secara sesar. Mereka meneliti nih kotoran yang keluar dari ketiga bayi tersebut. Ya, ternyata mikrobiom atau mikroorganisme yang ada di dalam kotoran tersebut tiga-tiganya tidak ada yang sama. Yang paling baik adalah bayi yang lahir normal dan mendapat full ASI. Ya, yang mendapat susu formula beda lagi kumannya. Yang lahir sesar lebih beda lagi kumannya. Dan perbedaan kuman ini terus menetap sampai anak umur 1 tahun. Jadi tidak pernah sama. Jadi ini penting sekali. Kenapa? Karena setelah diteliti, jenis mikrobiom atau jenis mikroorganisme yang ada di dalam kotoran
itu yang paling bagus komposisinya adalah yang full ASI, di mana terbanyak mengandung, kita sebutnya sebagai Bifidobacterium dan Lactobacillus. Dan ini yang berbeda komposisinya pada jenis susu yang lain. Jadi, Mams mungkin bertanya, dok kalau lahirnya normal sama lahirnya sesar, itu apakah beda kotoran mikrobiomnya? Beda jawabannya. Dari hasil penelitian ini beda. Jadi, bayi yang lahir sesar itu sudah minus satu poin untuk kita menunjang dia kesehatan otak yang optimal karena mikrobiomnya beda. Nah, kita kalau bayi anak lahir sudah sesar, kita harus fokuskan lagi dengan ASI eksklusif agar dia bisa semakin mendekati bayi yang lahirnya normal ya dan mendapat full ASI gitu. Jadi kesian sekali kalau sudah lahirnya sesar dapat susu formula. Kesehatan ususnya, mikrobiomnya akan makin tidak seimbang dibandingkan anak yang lahir normal dan full ASI. Nah, inilah penelitian yang lagi gencar di zaman saat ini. Jadi dengan hasil seperti ini saya mau memberikan selamat nih kepada para moms yang sampai dengan saat ini masih full ASI ya. Ini sudah suatu kemenangan besar menurut saya karena bagaimanapun dengan moms memberikan full ASI itu sudah menjadi langkah pertama, step dasar awal menuju kesuksesan agar otak si kecil kita dapat tumbuh, berkembang, dan optimal gitu ya. Oke, slide berikutnya. Nah, ini sedikit mengulang mungkin beberapa pertanyaan. Ini juga yang menjadi pertanyaan cukup banyak pasien-pasien saya yang datang masalah keberhasilan menyusui. Nah, ini saya ulang lagi. Jadi, apa sih hal prinsip dasar yang terpenting dalam keberhasilan menyusui? Yang pertama, selalu adalah posisi dan perlekatan. Jadi akan saya tekankan posisi dan perlekatan. Posisi itu adalah tidak sekedar posisi bayi, tapi posisi ibu ya. Jadi ibu harus nyaman dulu nih dalam menyusui bayi. Jangan sampai ibunya duduk nggak nyaman gitu ya, atau berbaringnya nggak nyaman. Jadi ibu harus posisi nyaman ya. Kakinya juga tidak boleh sampai menggantung saat menyusui. Jadi harus betul-betul mantap gitu ya. Nah, setelah ibu nyaman, baru kita memposisikan bayinya. Nah, bagaimana posisi yang bayi yang benar? Nah, itu di gambar kanan kita bisa lihat sama-sama, Mams. Yang pertama adalah pastikan wajah bayi dan badan bayi menghadap ke ibu. Ya, ada kontak antara badan bayi dengan badan ibu. Nah, kemudian hal yang kedua, satu tangan ibu harus menopang seluruh, mulai dari kepala, pundak, sampai dengan badan bayi. Dengan satu topangan. Nah, yang ketiga, posisi diusahakan kepala bayi dengan badan membentuk satu garis lurus. Nah, itu adalah posisi yang direkomendasikan. Kemudian bagaimana dengan perlekatannya? Nah, perlekatan yang benar adalah yang pertama di gambar yang bawah kita bisa lihat bahwa mulut bayi harus membuka lebar. Masuk hampir menutupi seluruh areola dari payudara ibu. Ya, jadi yang terlihat hanya sedikit saja atas areolanya, tapi areola sebagian bawahnya semua masuk ke dalam mulut bayi. Kemudian tampak bahwa bibir bawah bayi itu harus membuka keluar atau kita sebutnya sebagai membre. Jadi kalau bibir bayinya melipat ke dalam itu perlekatannya tidak pas. Ya, jadi bibirnya harus melekat keluar. Kalau di gambar yang di kanan kita bisa lihat yang dicoret silang itu karena yang dia hisap itu adalah putingnya saja, bukan areolanya. Nah, kalau seperti ini berakibat nanti putingnya akan lecet. Nah, jadi yang benar ada yang gambar kiri, di mana mulut membuka lebar, areola hampir sebagian besar masuk semua ke dalam mulut bayi, dengan bibir bayi bagian bawah terbuka, keluar, dan dagu bawah bayi menyentuh payudara ibu. Itu adalah perlekatan yang benar. Jadi, Mams, kalau kira-kira, kok kayak ASI-nya belum mantap nih, kok berat badannya nggak naik, tolong evaluasi kembali. Kira-kira udah sesuai belum dengan gambar ini gitu, Mams? Ya, kalau ini sudah sesuai, maka baru kita bisa nyatakan posisi perlekatannya benar. Oke. Nah, bila posisi perlekatan benar, maka kita akan segera tuh mendengar suara menelan bayi. Ya, kalau itu adalah proses hal yang normal. Dia hisap, dia telan, dia hisap, dia telan normal. Tapi kalau kita masih mendengar bunyi kecapan, kayak seperti gitu, itu berarti posisi perlekatannya kurang pas karena dia belum melekat sempurna. Jadi bisa dilepas dulu, kemudian dicobakan kembali perlekatannya sampai tidak terdengar suara kecapan. Ya.
Kemudian bila posisi penekatan sudah benar, maka kita akan bisa mengamati bayi. Kalau minumnya itu lahap, di mana kencingnya bayi bisa sampai 5-6 kali sehari, ya, dengan buang air besar bisa 2 kali sehari. Dan bayi akan tampak tidurnya pules, kenyang kalau sudah menyusu. Nah, target goalnya adalah target yang tercapai, berat badan akan naik sesuai dengan grafik pertumbuhan berat badan bayi, gitu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, kemudian topik berikutnya. Nah, ini sekilas. Ini lagi masa pandemi sekarang. Banyak para moms ini menanyakan, masih aman nggak sih dengan kondisi pandemi sekarang dan penelitian-penelitian sekarang? Oke, ini saya cuplik dari penelitian-penelitian yang ada di dunia tahun 2020 ini. Jadi, penelitian pertama menyatakan virus SARS-CoV-2 sampai saat ini ya, sampai detik ini itu belum ada yang menemukan di dalam sekret vagina ibu. Artinya, ibu hamil yang akan melahirkan itu boleh melahirkan secara normal meskipun bayi ibunya tersebut penderita COVID-19. Ya, karena tidak menjadi masalah untuk lahir normal. Nah, yang kedua, penelitian membuktikan sampai saat ini belum ada bukti yang kuat bahwa virus SARS-CoV-2 ini, penyebab COVID-19 ini, terdeteksi dalam ASI. Jadi, bila ibunya COVID-19, bukan menjadi halangan untuk memberikan ASI kepada anaknya. Jadi, ASI tetap bisa diberikan kapanpun dan setiap saat. Oke, slide berikutnya. Nah, ada nggak tips menyusui selama pandemi? Nah, prinsip dasarnya sebenarnya sama. Jadi kita fokuskan kepada posisi dan perlekatan dulu, ditambah dengan langkah-langkah yang mengedepankan protokol kesehatan. Jadi cuci tangan, ya. Kalau ibunya ada gejala pernafasan, ada mulai gejala pilek, batuk, segera pakai masker medis. Harus pakai masker medis saat kontak dengan bayi. Nah, jika ibunya ternyata terbukti positif COVID-19, jangan khawatir. Ibu tetap bisa memberikan ASI perah kepada si kecil. Ya, jadi ASI tetap bisa diberikan terlepas andai kata bahkan ibunya positif COVID-19. Kemudian jangan lupa juga bersihkan, ya, disinfeksi, ya, bersihkan permukaan kontak yang bisa jadi meja kah, kursi kah yang biasa ibu pakai dalam menyusui si kecil. Oke. Kurang lebih itu sekilas awal dari saya presentasi. Jadi ada sedikit kesimpulan take home message yang mau saya pesankan. Nanti kita baru berdiskusi setelah ini. Karena kita sudah tahu paradigma yang terbaru mengenai kesehatan usus dan kesehatan otak. Jadi sekarang ini perlu kita tekankan bahwa makanan yang masuk ke dalam si kecil itu akan menentukan masa depan anak. Ya. Dan makanan ini tetap adalah ASI, adalah makanan bayi yang terbaik. Ya. Kemudian ASI dan menyusui tetap dianjurkan selama masa pandemi karena penelitian yang ada sampai saat ini membuktikan masih aman. Dan jangan lupa moms tetap mengedepankan protokol kesehatan, terutama cuci tangan dan gunakan masker bila ada keluhan saluran pernafasan. Oke, mungkin itu sekian sedikit dari saya. Saya kembalikan ke Mbak Rili. Oke dok, kalau gitu terima kasih dok atas presentasinya. Jadi mungkin yang tadi nih ya dok ya, yang sempat dokter mention adalah pengaruh dari otak juga ke usus itu merupakan satu penelitian baru ya dok ya? Ya, Aku betul. pun sendiri juga baru dengar tuh dok. Ya, betul untuk sekali. korelasinya seperti Ya. itu. Kesehatan usus juga mendukung kesehatan otak ya dok, atau bisa disebut adalah aksis otak usus. Ya. Oke dok. Ini mungkin moms di rumah atau moms yang lagi nonton juga, ini juga sudah mendapat wawasan baru, mendapat ilmu pengetahuan yang baru juga dari Dr. Ari dari Mayapada Hospital Kuningan. Jadi sekarang mungkin aku mau lanjut aja dok ya untuk bisa langsung menanya-nanya sama dokter. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke Instagram kami dan mungkin bisa langsung dijawab ya dok ya sama dokter sendiri ya. Oke. Oke dok. Kalau seperti itu mungkin ini ada pertanyaan pertama nih dok dari @risha.anindia. Bagaimana posisi menyusui yang benar agar tidak tersedak dan pelekatannya yang baik?
Nah, mungkin tadi di slide dokter ini juga sempat di-mention ya dok ya, sempat dikasih tahu juga seperti apa sih cara pelekatan yang baik nih dok. Nah, mungkin ini bisa diulang lagi dok untuk menjawab pertanyaan dari moms@risha.amindia. Baik. Ya, terima kasih pertanyaannya bagus. Jadi ini memang hal yang paling penting, saya ulang kembali ya. Jadi posisi dan pelekatan. Posisi yang betul, pastikan pertama ibunya nyaman. Ya, kalau ibunya nggak nyaman, bagaimanapun menyusui pasti akan menjadi sulit. Ya, posisi ibu harus nyaman dulu. Ya, mau duduk boleh, bersandar boleh, tidak menjadi masalah. Kemudian posisi bayi. Posisi bayi yang perlu diingat adalah yang pertama, wajah, tubuh dan badan bayinya itu menghadap ke ibu. Jadi harus berkontak dan bersentuhan dengan ibu. Ya, kemudian ibu menopang dengan satu tangan, kepala dan juga badan bayi. Nah, setelah itu usahakan selalu agar posisi kepala dan badan bayi membentuk satu garis lurus. Nah, itu supaya bayi tidak gampang tersedak, tidak gampang muntah gitu, kaget saat menyusui ya. Kemudian pelekatan tanda-tanda yang baik adalah pastikan bayi itu melahap muka mulutnya secara besar, secara lebar, dan melahap hampir sebagian areola payudara. Jadi bukan puting yang dihisap, tetapi areolanya yang masuk ke dalam mulut bayi. Nah, jadi semuanya dok ya, secara keseluruhan ya dok ya. Betul. Biasanya nanti yang sisa yang terlihat hanya bagian areola atas. Kalau untuk areola bawah biasanya akan masuk ke dalam mulutnya secara semua. Ya, kemudian Mam bisa melihat tuh sambil diintip mulut bayinya dilihat. Dia harus memble. Jadi bibirnya harus membuka keluar dan usahakan dagu bayinya menempel sama payudara ibu. Nah, kalau itu sudah tercapai, nah otomatis nanti Mam akan melihat dia akan mulai menghisap dan mendengar kita suara menelan proses bayi. Ya. Jadi itu posisi perlekatan yang ideal gitu. Oke, jadi untuk itu adalah posisi pelekatan yang ideal ya dok ya. Nah mungkin di sini aku juga sedikit mau menambahkan juga gitu ya dok. Kalau misalnya ada moms gitu yang sambil tiduran gitu, atau misalnya di malam hari mom sama babynya ini mau ngelonin terus sambil jadi menyusunya tuh sambil tiduran juga gitu. Itu nggak apa-apa juga kan dok sebenarnya? Tidak menjadi masalah, betul. Tidak menjadi masalah kan ya? Karena sama sekali tidak melanggar prinsip dasar menyusuinya, gitu. Aman nggak? Aman ya dok ya? Oke, nah selain itu dok, kalau misalnya biasanya kalau menyusuinya itu tidak benar, atau mungkin tadi di slide dokter yang sudah dokter presentasikan, itu kan ada gambar yang silang. Artinya adalah mulutnya si bayi itu hanya nempel pada puting ibunya. Nah, sehingga itu tuh moms yang menyebabkan puting kita agak sedikit lecet ya dok ya. Karena posisinya itu yang tidak sesuai ya dok ya. Sebenarnya apa sih dok yang bisa membuat puting itu bisa lecet karena posisi pelekatan bayinya itu tidak sempurna? Padahal kan kalau misalnya orang awam atau orang yang mungkin masih mungkin belum punya baby gitu ya, baby kan belum punya gigi, masa sih sakit, masa sih bisa sampai berdarah-darah atau seperti apa gitu? Ya, yang menyebab puting lecet adalah tentu gigitan bayinya dengan gusi bayi itu. Karena saat areolanya pada posisi pelekatan yang benar, saat areolanya masuk semua dilahap sama mulut bayi, sebenarnya ujung puting ibu itu adanya di langit-langit mulut bayi. Jadi jauh dari posisi gusi. Jadi dia ke atas ya dok jatuhnya ya? Betul. Oke. Tapi kalau dia pelekatannya tidak tepat, putingnya malah berada di ujung mulut bayi, pas di gusinya. Jadi itu yang menyebabkan dia agak kegigit ya dok ya? Betul sekali. Oke. Nah itu dia moms. Jadi untuk Mam Risha Anindya seperti itu ya, untuk posisi menyusui yang benar agar tidak tersedak, dan pelekatan yang baik juga, selain tidak tersedak juga tidak menyebabkan puting lecet seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2 nih dok. Ada dari mamsdina.kartika.sari. Waktu menyusui anak pertama, saya operasi mastitis. Apakah ini beresiko terulang pada anak kedua dok, dan bagaimana ya cara pencegahannya? Baik, terima kasih Mams Dina Kartika. Bisa berulang jawabannya. Karena mastitis itu terjadi karena
pengosongan ASI yang tidak sempurna. Jadi ada sisa ASI dalam payudara yang membengkak dan menimbulkan peradangan. Nah, mastitis juga bisa terjadi akibat puting lecet. Puting lecet tidak sengaja kuman kulit masuk ke dalam puting yang lecet tersebut, akhirnya menimbulkan infeksi. Nah, jadi bisa berulang. Jadi tidak ada hubungan dengan operasi yang lalu, tapi bisa berulang saat proses menyusui saat ini gitu. Bagaimana pencegahannya? Mudah sebenarnya. Karena kita tahu penyebabnya adalah seperti itu, maka pencegahannya kita cegah jangan sampai seperti itu. Jadi rutin kosongkan payudara setiap 2-3 jam. Ya, kalau menyusui langsung direct breastfeeding, jadi setelah selesai menyusui kurang lebih selama 30 menit, raba seluruh area payudara, sekeliling payudara. Apakah ada area yang masih keras atau ada area payudara yang masih teraba penuh? Kalau ada seperti itu, kosongkan ya kedua payudara agar tidak ada resiko mastitis. Nah, yang kedua untuk mencegah infeksi di area puting, selalu sebelum dan sesudah menjaga kebersihan puting. Yang sederhana gampang. Perah ASI-nya sedikit dioles di sekitar putingnya dan sekitar areolanya. Itu bisa sebagai antiseptik. Gitu. Ya, sederhana sebenarnya. Oke, jadi kita harus tetap sering mengosongkan payudaranya ya dok ya. Mungkin ini juga sempat saya lakukan pada anak pertama saya gitu ya dok. Jadi kalau misalnya ada yang sedikit ganjel-ganjel, ini bisa kita masak sendiri aja ya dok ya. Jadi biar dia agak luntur, agak keluar. Memang pada saat awal masa menyusui seperti itu, ini memang kok kayaknya kayak batu gitu ya, keras banget. Tapi lama-kelamaan seiringnya si kebutuhan bayinya itu, jadi kayaknya kalau dikosongin tuh enak banget ya dok ya. Dan jangan lupa Mams untuk tetap memijit sendiri atau memasak sendiri payudara kita agar kayak grindil-grindil gitu ya dok ya, dia di dalamnya tuh biar dia encer gitu ya dok ya. Oke, jadi ini pertanyaan dari Mams Dina Kartikasari ini bisa berulang ya sebetulnya, tapi cara pencegahannya adalah kita meminimalisirkan dan kita harus tetap mengosongkan payudara setiap 2-3 jam sekali seperti itu ya dok ya. Walaupun tidak dengan direct breastfeeding, mungkin kita bisa ngepompa sendiri gitu ya dok ya. Jadi kesimpulannya seperti itu ya, Mams @Dina Kartikasari. Oke dok, nah ini ada pertanyaan selanjutnya nih dok dari @MamsLadyRins. Dok, jika salah satu payudara produksi ASI-nya sedikit, apakah wajar? Dan bagaimana cara mengimbangi produksi ASI dari payudara kanan ke kiri? Ya, terima kasih Mams Ledrins. Bisa wajar, ya jawabannya bisa wajar. Karena beberapa ibu memang bisa ada perbedaan dari jumlah kelenjar susu di payudara kanan dan kiri. Jadi memang dari alamiahnya kelenjar susunya berbeda jumlahnya antara payudara kanan dan payudara kiri gitu. Tapi yang tidak sering yang cukup banyak saya temukan juga sebenarnya kadang-kadang sebenarnya ukuran payudaranya sama. Cuma masalah kebiasaan menyusui. Jadi ada anak kadang-kadang karena posisi perlekatannya yang mungkin tidak terlalu nyaman kalau di sisi yang sebelah kontralateralnya, jadi selalu menyusuinya hanya satu payudara saja. Jadi kanan terus atau kiri terus gitu. Yang kanan lebih jarang dipakai. Nah, otomatis karena kebiasaan ini akhirnya tentu yang banyak dihisap akan lebih banyak payudara ASI-nya lebih besar bentuk payudara dibandingkan payudara yang kiri. Nah, jadi kalau ada seperti ini supaya untuk mengimbangi produksi ASI-nya, saran saya untuk waktu pemberian menyusui berikutnya usahakan di sisi kiri yang kecil dulu. Ya, 10 menit ya sampai 20 menit baru pindah ke sisi yang lainnya. Karena pada jadi 20 menit gitu ya, Dok boleh, ya, atau 15 menit ya, setengah jam itu supaya tidak terlalu lama. Karena prinsipnya ASI semakin payudara semakin sering dikosongkan, maka ASI yang diproduksi akan semakin banyak. Jadi kalau tidak dikosongkan, tentu produksinya akan berkurang. Gitu. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat tipsnya. Dokter, nah tadi Mams @LadyRin
sudah terjawab ya jawaban dari Dokter Ari sendiri. Jadi semakin sering kita semakin payudara dihisap sama bayi itu juga semakin melancarkan gitu ya dok ya. Jadi semakin dikosongkan dia akan ngisi lagi seperti itu. Nah biasanya juga nih dok kalau misalnya payudara misalnya sebelah kanan gitu ya kita ngasih ASI ke anak kita, yang sebelah kiri tuh kadang-kadang suka rembes ya dok ya. Jadi emang dia ada ada koneksi gitu kali ya dok ya. Jadi kanan keluar, kiri juga keluar seperti itu ya dok ya. Nah ini kadang-kadang suka sayang banget sih dok. Jadi saya sendiri juga dulu sempat ngalamin pas lagi sebelah kanan, lagi netain sebelah kanan, ya sayang banget nih yang sebelah kiri kok bisa keluar, dan itu kadang-kadang suka suka bocor. Mungkin salah satunya bisa kita pakein silikon breast pump itu kali ya dok ya. Jadi bisa menampung. Jadi kan kayak nggak terlalu sulit, nggak sayang dibuang, jadi mubazir banget gitu ya dok ya. Ya, bisa. Oke, nah tadi itu Moms Ladirin jawaban dari Dokter Ari, semoga membantu untuk pertanyaannya gitu ya. Nah ini lalu ada pertanyaan berikutnya nih dok, dari @mechilona. Dok, apa tanda bayi bingung puting dan bagaimana cara mengatasinya? Nah ini biasanya bingung puting ini kalau misalnya working moms gitu ya mungkin. Ya, langsung saya jawab ya. Gampang sekali kita mengamatinya. Jadi amati perubahannya. Mungkin sebelum diperkenalkan botol gitu atau DOT, biasanya bayi dengan lahap memang harusnya ngisepnya. Jadi dia tahu otaknya mau menyusui lagi gitu. Ya. Karena bedanya gara-gara si DOT itu, bayi bingung puting itu karena kalau dia menyusui pakai DOT, dia tidak butuh tenaga banyak. Tapi kalau dia menyusui langsung direct breastfeeding, dia butuh usaha. Nah, itu yang kadang-kadang membuat si bayi jadi malas dan akhirnya dia bingung puting. Jadi kita harus sedikit merangsang dia. Kita keluarkan dulu ASI-nya, tempel di bibir bayi si kecil, biar dia tahu, oh ini saatnya mau proses menyusui kembali. Begitu, mudah-mudahan bisa bermanfaat nih, Mams. Oke, jadi saya sendiri juga baru tahu nih dok, kalau misalnya bayi yang sudah dikasih DOT ini tidak memerlukan effort lebih ketika menyedot asid atau asidnya dari dalam botol dibandingkan ketika dia direct breastfeeding sama kita, kayak gitu ya dok ya. Jadi itu mungkin tadi kan dokter juga sempat mention, jadi ASI kita ditaruh dulu di bibirnya. Nah itu mungkin dari payudara kita bisa dipencet dulu gitu ya dok ya, atau gimana tuh? Iya, betul. Jadi dipencet dulu dari payudaranya, lalu kalau misalnya ada ASI yang keluar sedikit bisa langsung kita tempelkan, jadi itu bisa merangsang ya dok ya? Betul. Ya. Oke, jadi biar anak tuh tetap ada stimulasinya ya dok untuk dia tetap direct breastfeeding gitu. Oke, terima kasih dokter jawabannya, dan semoga dari Moms Mechilonia sudah terjawab semua ya. Oke, nah ini lanjut ada pertanyaan dari moms@widiastuti.13. Anak menyusu dari salah satu payudara saja, apakah wajar atau kebiasaan? Dan bagaimana cara agar anak mau menyusu dari kedua payudara? Nah, mungkin tadi di pertanyaan sebelumnya gitu ya dok ya, ini juga sempat kita mention mengembangkan produksi ASI-nya dari payudara gitu ya. Nah, kalau ini gimana caranya agar anak mau menyusu dari kanan atau kiri gitu? Ya, tadi kalau pertanyaan juga sama ya, wajar atau kebiasaan. Jadi bisa wajar dan bisa kebiasaan ya. Nah, tapi ada sebagian kasus kecil sebenarnya Moms juga perlu memeriksa payudara. Kadang-kadang kalau tanpa sadari Moms ada puting yang lecet gitu ya, sempat mengeluarkan darah atau bahkan kadang-kadang timbul mastitis dan bernanah, kadang-kadang itu juga menjadi faktor bayi tidak mau menyusu di payudara tersebut. Jadi iya, karena rasanya pasti akan berbeda, mengganggu ASI. Dan jadi tetap perlu cross check dulu, periksa dulu payudara Moms ini, dua-dua payudaranya apakah kondisinya sehat. Nah, kalau kondisi sudah dua-duanya sehat, artinya kita bisa bilang ini kebiasaan nih, hanya masalah kebiasaan. Kenapa dia mau nyisi hanya sisi yang kanan saja atau kiri saja. Nah, cara mengatasinya ya itu. Jadi kita perkenalkan dengan sisi yang berbeda. Nah, tapi buat anak itu nyaman. Gimana cara nyamannya? Kembali ke posisi dan perlekatan.
Kalau Oke. posisi bayi sudah benar, perlekatan sudah benar, itu harusnya tidak menjadi masalah mau kanan atau kiri. Sebatas anak itu nyaman. Cuma Oke. karena ibu kan apalagi kita manusia rata-rata kan selalu yang dominan tangan kanan. Jadi Betul. kadang-kadang kanan kita lebih kuat dibanding yang kiri. Jadi di saat kita menyusui di payudara kiri, terkadang kita posisinya tuh tidak terlalu pas dibandingkan kita yang kanan. Nah, jadi Oke. itu yang dievaluasi kembali posisi dan perlekatan. Ya. Oke. Nah, jadi sudah terjawab ya, Mam, sudah dari @widyastuti.13. Jadi tetap harus ada pelekatan ya untuk kedua payudaranya, seperti itu ya, Dok ya? Ya. Oke, nah lanjut lagi kita ada dari @novismayanti25. Halo Dok, selama maternity leave ini saya DBF atau direct breastfeeding. Setelah masuk kerja lagi, rencananya saya mau pumping agar bisa ASI eksklusif selama 2 tahun. Pertanyaannya nih Dok, rencana saya tersebut akan membuat bayi saya bingung puting nggak ya? Dan gimana tips mengkombinasikan direct breastfeeding dan pumping yang baik ya? Oke, bagus nih pertanyaannya. Kayaknya hampir mungkin mewakili juga para mamas yang lain nih pertanyaannya. Betul. Ya, pertama kita tidak pernah tahu apakah anak kita ini masuk kategori yang akan bingung puting atau tidak, itu tidak pernah tahu sebenarnya. Jadi kalau yang bisa kita lakukan adalah pencegahan supaya anak tidak bingung puting. Caranya gimana? Maka asipnya atau ASI perahnya sebisa mungkin kalau moms lagi walking kerja, diberikannya melalui sendok atau cup feeder. Jadi jangan dengan botol. Karena begitu dia menyentuh dot atau yang namanya botol, otomatis pasti akan terbentuk perilakunya bahwa dia tanpa tenaga bisa keluar susunya gampang. Tapi kalau menyusu kan harus butuh tenaga. Jadi perkenalkan saja dengan sendok atau cup feeder. Nah, itu tips pertama. Tetapi ini ya, saya zaman sekarang kadang-kadang susah, tidak banyak orang yang telaten. Betul. Ya. Nah, iya betul Dok. Ujung-ujungnya tetap akan diperkenalkan dot atau botol. Nah, kalau sudah seperti itu, nanti kembali tergantung anaknya. Tidak semua anak kok akan bingung puting. Ya, bahkan ada anak dikasih dot botol malah nggak mau, maunya tetap nyusui langsung. Gitu. Ya, ada anak yang bisa nyusu kedua-duanya. Jadi kalau kondisi terpaksa mau dicoba boleh, silakan. Sebenarnya hampir zaman sekarang perusahaan botol susu itu semua berlomba-lomba agar nipple ujung dotnya itu menyerupai nipple asli. Ya, betul. Jadi sebenarnya teknologi sudah bermain di sini untuk menghindari anak bingung puting. Nah, itu bisa silakan dilakukan. Nah, tetapi pesan saya, kalau mam sudah pulang ke rumah, usahakan kembali direct breastfeeding. Jadi memang botol hanya diberikan di saat mams kerja. Tapi begitu sampai rumah, kembali direct breastfeeding supaya anak tidak bingung puting. Oke. Itu mungkin saran saya. Oke. Jadi itu memang yang saya lakukan juga sih Dok. Jadi memang berdasarkan pengalaman pribadi juga. Jadi ketika saya bekerja lagi di kantor gitu kan, untuk mengenalkan tidak ada mamsnya nih di rumah, tidak ada ibunya di rumah, dia sama neninya dan dia dikasih botol susu gitu kan. Nah, cuman pas lagi pengalam juga gitu, ini ada beberapa anak gitu ya Dok, mungkin dokter juga sempat ngalamin, ada yang mungkin cerita juga, ada anak yang harus nggak lihat ibunya dulu nih baru mau minum susu dari botol kayak gitu ya Dok ya? Ya, betul. Jadi ini memang banyak banget macam-macamnya emang saya. Jadi pintar-pintar kita aja sih sebenarnya untuk bisa gimana mengenalkan atau gimana caranya biar si anak ini atau si bayi ini tidak terlalu bingung puting ataupun tidak terlalu into banget sama dot ataupun into banget sama payudara. Karena as a working mom juga gitu kan ya, di saat kita ada di kantor kita pasti penting banget untuk pompa gitu kan, electric breast pump juga. Lalu kita masukkan ke seal, itu ada di breast milk storage-nya juga gitu ya. Terus udah kayak gitu kita juga harus tetap mensterilkan. Jadi kalau misalnya kita udah dari luar atau kita habis pompa ASI gitu kan, jadi kita harus tetap mensterilkan barang-barang semua gitu ya Dok ya. Jadi biar ASI yang ada di dalam kantong itu tetap steril gitu ya Dok ya. Betul.
Gitu, Mams. Jadi tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga kebersihan selama masa pandemi ini kalau misalnya Mams sudah masuk ke kantor, gitu ya dok ya? Ya. Oke, nah selanjutnya nih dok, ada juga pertanyaan dari Mams Dianita Nindiasari 189. Dokter, bagaimana cara mengatasi payudara yang keras dan bengkak? Ya, baik. Pertama, kan kita tahu keras bengkak itu karena ASI yang beku, yang tidak keluar. Jadi langkah pertama kita lunakin dulu. Caranya gimana? Kita kompres pakai air hangat. Jadi kalau ketemu ada area payudara yang keras dan bengkak, kompres dulu dengan air hangat. Setelah sudah kompres, lakukan pemijatan. Ya. Nah, pemijatannya banyak, saya rasa di media sosial ada banyak tekniknya, tapi intinya sebenarnya adalah memijat seluruh area. Jadi mulai dari puting dulu bisa ditekan-tekan, digeser kanan kiri atas bawah, kemudian pemijatan secara memutar. Ya. Oleh ke arah jarum jam atau berlawanan jarum jam tidak jadi masalah. Yang kedua, putar dari bagian sisi luar payudara hingga sampai ke area tengah, ke area areola. Nah, harapannya ASI yang mengeras tersebut bisa lunak dan akhirnya bisa ngalir kembali dengan lancar. Nah, kalau sudah lunak, segera kosongkan. Karena kalau tidak dikosongkan, nanti dia akan membeku dan mengeras kembali. Begitu. Ya. Oke, jadi harus tetap dikosongkan dulu dok. Jadi pertama itu kita harus pakai dikompres dulu gitu ya, pakai air hangat gitu kan. Jadi mungkin agak sedikit enak. Lalu mungkin kita bisa pijat-pijat sendiri, masas payudara sendiri seperti itu ya dok ya. Oke, nah ini ada satu pertanyaan terakhir lagi nih dok, dari Mams Rusli. Dok, anak saya usianya 2,7 tahun. Dan saya belum berhasil menyapi dengan cinta. Apakah ASI saya masih memiliki manfaat untuk anak usia tersebut? Dan mohon memberikan tips untuk menyapi ya dok. Ya, bagus nih pertanyaannya. Oke, saya jawab dulu ya, apakah ASI masih memiliki manfaat ya? Masih, kalau ditanya masih memiliki manfaat sih masih, karena memang komposisinya sebenarnya tidak berubah antara ASI umur 1 tahun dengan 2 tahun itu tetap ada karbohidrat, protein, lemak, dan vitaminnya. Akan tetapi namun jumlah kalori yang disuplai oleh ASI untuk anak itu sudah tidak lagi berimbang dengan kebutuhan anak. Jadi sebenarnya kalori ASI itu sudah tidak ideal, makanya kita perlu menyapi gitu, diganti dengan jenis lain ya. Nah, bagaimana cara menyapi dengan cinta nih? Karena pesannya selalu dengan cinta. Kalau dengan pasangan gampang gitu ya. Kalau zaman sekarang pasangan kasih jeruk nipis juga mungkin sebentar dia udah nggak mau lagi nyapi. Tapi kan dengan cinta, oke. Jadi ada salah satu tips sederhana yang bisa digunakan. Caranya adalah gini, karena anak umur 2 tahun sudah bisa komunikasi, sudah paham dengan pembicaraan, anak itu diomongkan. Jadi diomongkan begini, Dek, untuk mulai besok atau minggu depan gitu ya, nyusunya mulai malam aja ya kalau mau bobo gitu. Jadi kita kurangi dulu frekuensinya bertahap. Jadi jangan berhenti total ya. Jadi tetap diberi pengertian ya dok ya sama si anaknya juga ya. Oke. Terus nanti bilang bulan depan kalau udah berhasil turun, oke 1 dari 5 kali jadi 4 kali jadi 3 kali gitu ya. Nanti cara berhentinya Dek, bulan depan berhenti ya nyusunya ya gitu kan. Ada udah besar. Kalau nyusu hanya untuk bayi aja. Jadi kalau udah besar ya udah nggak perlu nyusu lagi. Nah, kita ngomong itu beberapa kasus berhasil loh dengan cara seperti itu. Oh ya. Nah, yang kedua tipsnya kalau itu belum berhasil, yang kedua jangan pernah menawarkan dan jangan pernah menolak. Jadi gini, mentang-mentang anaknya rewel, cepet-cepet ibunya langsung buka baju, tempel payudaranya nyusui. Itu kadang-kadang kebiasaan. Itu buat anaknya nggak bisa lepas. Jadi kalau anaknya rewel, mulai dialihkan tuh perhatiannya ke yang lain gitu. Kalau dia rewelnya misalkan aus, ya berikan aja air yang lain, jus atau snack atau cemilan yang lain gitu ya. Nah juga jangan pernah menolak. Jadi kalau memang anak itu minta, gak apa-apa, kasih. Kita kembali ke prinsip pertama, kita ngomongkan. Kita ngomongkan deh, gitu ya, minggu depan sekian, kurangi. Nah, proses ini bila dilakukan teratur, biasanya akan bisa disapi dengan mudah. Oke. Gitu. Ya. Oke, jadi ada 2 cara ya dok ya sebenarnya ya. Oke, yang pertama ini adalah kita memberitahu baik-baik gitu sama si anak mulai
mungkin mulai minggu depan atau mungkin mulai bulan depan intensitas menyusunya agak dikurangin ya gitu. Atau yang kedua juga kita bisa mengalihkan perhatiannya kepada mainannya dia, mungkin kesukaannya dia, atau kita bisa ngajak dia main dengan teman-temannya yang sepantaran atau dengan saudaranya seperti itu ya dok ya? Iya, betul. Oke, nah dok kita mungkin sudah selesai untuk Q&A sesi pertamanya nih dok. Nah mungkin aku juga di sini sekalian mau ngingetin untuk para moms di rumah, jadi jangan jadi terus bertanya aktif gitu kan, karena untuk 5 pemenang ada 5 pemenang yang akan kita kasih hadiah menarik gitu kan, kalau misalnya moms tetap aktif dan pertanyaannya ini sangat-sangat menarik seperti itu ya moms ya. Oke dok, nah mungkin untuk itu kita akan mau masuk ke Q&A sesi kedua ya dok ya. Untuk sesi Q&A keduanya ini bisa langsung aku bacain aja. Oke, ini dari @Cindy Hean. Dok, kalau hamil lagi tapi bayi belum 1 tahun, boleh nggak lanjut menyusui? Ya, jawabannya boleh. Sebenarnya secara umum boleh. Tetap lanjut menyusui. Ya, hanya pada kondisi khusus tertentu, ini biasanya berkonsultasi dengan dokter kandungan. Kalau di mana kalau misalkan kehamilannya lemah, gitu, biasanya bisa ada rekomendasi untuk penghentian ASI, ya menyusui. Tapi kalau tidak ada maksudnya dari dokter kandungannya baik-baik aja, nggak ada masalah, biasanya kami silakan rekomendasikan tetap menyusui tidak menjadi masalah. Oke. Karena kan mungkin ada beberapa moms nih yang takut katanya ada kalau kita lagi hamil ini nggak boleh lagi nih untuk menyusui gitu dok. Ya, sebenarnya itu saya Karena katakan. itu harus didiskusin lagi ya sama dokter kandungan ya. Iya, terkait dengan karena di proses menyusui itu melibatkan namanya hormon oksitosin. Dan hormon oksitosin itu punya efek selain mengeluarkan ASI, dia juga bisa membuat rahim itu berkontraksi. Nah, pada kehamilan-kehamilan yang berisiko, artinya berisiko keguguran, biasanya mungkin bisa direkomendasikan untuk di stop. Tapi kalau kehamilannya baik, sebenarnya tidak menjadi masalah untuk terus menyusui. Ya. Oke dok. Jadi ya untuk menjawab pertanyaan dari Mam Cindyhan ini harus memang konsultasi lagi gitu ya ke dokter kandungan gitu ya dok ya. Oke, nah lanjut nih dok, ini ada pertanyaan kedua dari @May Priyani. Nah, apakah ketika mommy makan makanan tertentu kemudian timbul bintik-bintik pada kulit bayi merupakan tanda-tanda alergi? Bisa iya, bisa tidak. Bisa iya, bisa tidak. Oke. Beberapa jenis makanan seperti anak yang seperti susu sapi dan turunannya, memang protein makanan itu apa yang dimakan ibu bisa keluar di ASI. Jadi kalau kebetulan anaknya juga mengalami alergi susu sapi, maka susu sapi dan turunan yang dimakan oleh ibu itu bisa berefek ke bayi. Ya. Jadi asupan makanan yang dimakan sama si ibu juga pasti akan mengaruh ya dok ya? Bisa berpengaruh. Tapi pesan saya seperti ini, sebaiknya konsultasikan dulu karena kasus yang seperti ini kan tidak banyak. Jangan sampai diet pantang ini akhirnya malah gizinya yang harusnya tercukupi jadi tidak tercukupi karena kebanyakan pantang. Ya, karena kasusnya tidak banyak. Jadi diskusikan dulu karena hanya sedikit loh kasusnya gitu maksud saya yang betul-betul dia alergi. Karena kebanyakan penyebabnya yang lain. Jadi mungkin bukan karena alergi makanan. Ya. Oke dok. Nah mungkin untuk Mams May Priyani itu tadi sudah terjawab ya dari dokter Ari sendiri gitu kan. Jadi mungkin ini juga harus dikonsultasikan karena beberapa kasus ini tidak terlalu sering terjadi gitu ya dok ya. Oke, nah ini mungkin ada pertanyaan selanjutnya nih dok dari Prahesti Rahmaningrum. Dr. Ari Yulianto dan Moimam Indonesia, setelah memasuki masa MPASI, anak saya berkurang minum ASI-nya. Awalnya 50% dari porsi sebelum MPASI, sekarang menjadi 30% dari porsi sebelum MPASI. Apakah itu normal? Dan bagaimana proporsi yang normal antara ASI dan MPASI? Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ada yang agak kurang, saya belum tahu usianya. Jadi gini, kenapa usia? Karena komposisi ASI dan MPASI itu tergantung dari usia. Jadi saya sebutkan aja. Kalau misalkan mulai umur 6 bulan kan sudah mulai MPASI.
Nah, antara umur 6 bulan sampai umur 9 bulan, itu 70% masih didominasi oleh ASI. Jadi 30%-nya baru yang makan padat. Tapi begitu umur 9 bulan sampai umur 12 bulan, itu sudah 50-50. Jadi 50%-nya makan padat, 50%-nya ASI. Nah, begitu umur 1 tahun ke atas seterusnya, maka 70%-nya sudah full makanan padat. ASI susu itu 30%. Jadi tadi kita belum tahu sebenarnya usianya berapa. Kalau misalkan usianya 10 bulan atau 11 bulan, saya rasa 50% itu sudah betul, sudah ideal. Karena memang dia setengahnya dia dapat dari makan padat. Jadi tidak lagi dia bergantung pada melulu ASI. Ya. Jumlahnya target makan padat dan kombinasi makan padat dan ASI itu target makan padat kalau bisa adalah total 5 kali. Jadi 3 kali makan utama dengan 2 kali snack. Dan pemberian ASI-nya itu di jam bisa di awal saat dia bangun tidur, malam sebelum tidur, ataupun tengah malam. Ataupun menggantikan jam snack. Tapi harus ada tetap jam makan padat utama. Jadi 3 kali. Jadi 3 kali misalkan makan pagi sarapan, siang makan malam, maka snacknya di tengah-tengah ini di antara 2 jam ini. Gitu. Dan makan padat, makan siang, dan makan malam tidak boleh digantikan oleh susu. Ya, ASI dan sebagainya. Jadi jamnya ASI ya ASI, jamnya makan padat ya makan padat. Jadi tidak boleh saling menggantikan. Itu yang terpentingnya. Gitu. Nah, mungkin agak sedikit lebih jelasnya lagi nih dok, karena kan kalau makanan padat biasanya ini di mindset kita adalah nasi dicampur dengan daging, dicampur juga dengan sayur dan lain-lain. Kalau misalnya kita ganti dengan hanya biskuit, itu bisa nggak sih dok sebetulnya? Tidak boleh kalau untuk menggantikan makan padat di jam utama. Akan sebagai cemilan snack boleh, ya boleh, ya. Jadi yang makan padat sarapan siang dan makan malam itu sebisa mungkin adalah makan padat. Makan padat artinya karbohidrat, protein, lemak, nasi dengan daging lauk gitu ya, dengan ada lemaknya dan juga sedikit aja komposisi sayur. Gitu. Jadi tidak boleh digantikan oleh makan yang lain. Jadi ini untuk menjawab pertanyaan dari Mam Prahesti ini juga harus membutuhkan berapa sih usia si bayinya ini gitu ya dok, karena sesuai dengan komposisinya dari usia 6 bulan sampai dengan 8 bulan itu mungkin masih harus lebih banyak ASI-nya, sedangkan dari usia 9 bulan sampai usia 11 bulan itu mungkin 50-50 ya dok ya, 50% adalah ASI dan 50% adalah MPASI, dan kalau misalnya 1 tahun ke atas itu mungkin sudah waktunya di 70% itu makanan padat semua, dan 30%-nya itu adalah ASI. Seperti itu ya dok ya? Betul. Oke. Nah ini mungkin saya akan lanjut lagi nih dok ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari @Mam_Widi Yuliana. Dok, jika busui kekurangan kalsium, apakah harus mengkonsumsi suplemen vitamin D atau susu laktasi? Efektifkah susu laktasi memenuhi kebutuhan kalsium yang dibutuhkan busui? Ya, kalau ditanya efektif. Ya, karena memang saat proses busui menyusui itu kan vitamin, mineral, komposisi ASI itu kan didapat dari ibu. Jadi ibu harus menambah ekstra dari makanan ibu. Sehingga jadi kalau makanan ibu kurang sebenarnya itu tidak mempengaruhi kualitas ASI, tapi yang berpengaruh itu kesehatan ibunya. Jadi misalkan ibunya sama sekali tidak ada asupan kalsium, tidak ada asupan vitamin D, jadi ibunya malah rentan osteoporosis. Kalau ASI dari si bayi biasanya tidak banyak terganggu, ya. Tapi jadi malah yang mengkhawatirkan adalah si ibunya ya dok ya. Karena kan pada proses menyusui sendiri ini kita tidak hanya pengen memberikan yang terbaik untuk anak, tapi kita juga pengen yang terbaik untuk kita ya dok ya. Betul sekali. Nah, harapannya kan ibu dan bayi sehat sebenarnya targetnya. Betul, ya. Nah jadi itu yang Widi Juliana. Nah mungkin ini bisa membantu pertanyaan yang Mam sudah berikan ke kita. Nah ini mungkin ada pertanyaan terakhir nih dok dari @Maria Pusuma Rosari. Dokter, saya mau tanya, sebenarnya ada nggak sih efek samping konsumsi suplemen ASI booster atau ASI booster yang biasa kita kenal gitu ya? Karena jujur jika tanpa konsumsi suplemen tersebut, payudara saya terasa kosong. Tidak seperti jika saya konsumsi. Mohon infonya ya dok, terima kasih. Saya juga ini belum terlalu jelas karena belum tahu suplemen apa yang digunakan.
Tapi Oke. rata-rata suplemen untuk penambah ASI yang digunakan beredar sekarang sebenarnya sudah cukup aman karena sudah ada sertifikasi Badan POM-nya biasanya. Dan isinya bisa tidak jauh-jauh dari vitamin B kompleks lah, kemudian ada omega 3, omega 6, asam lemak, dan juga ada ekstrak daun katuk dan sebagainya. Jadi secara umum, secara ilmiah medis sih aman Bu untuk dikonsumsi gitu. Aman ya. Nah, cuma saya sambil begini lagi bertanya, evaluasi lagi, harusnya tanpa suplemen pun bisa mencukupi kalau teknik posisi perlekatan sudah benar yang pertama itu. Jadi payudara selalu dikosongkan setiap menyusui. Nah, yang kedua juga ibunya jangan diet. Jadi makanlah sebanyak-banyaknya karena nutrisi ibu itu kan menunjang nutrisi bayi gitu. Jangan-jangan produksi ASI-nya menurun itu ada faktor lain. Jadi jangan ketergantungan sama suplemen gitu maksud saya. Ya. Oke. Tapi memang kita tidak ketergantungan dengan suplemen ASI atau yang biasa kita sebut adalah ASI booster, tapi untuk kita mengkonsumsi ASI booster sendiri itu juga sudah sangat-sangat aman ya dok sebetulnya, dan itu juga memang bisa meningkatkan produktivitas ASI kita ya. Iya, betul. Oke, kalau kayak gitu dok. Nah, ini mungkin semuanya sudah terjawab ya dok untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke sini nih dok. Nah, mungkin kalau dari dokter sendiri, ini ada nggak sih pesan-pesan untuk para ibu yang sampai saat ini masih menyusui, baik yang full time di rumah ataupun yang working moms juga yang sudah mulai masuk kantor, untuk tetap memberikan eksklusif dengan efektif dan pastinya tetap nyaman? Ya, pesan saya seperti tadi take home message yang di presentasi saya, selalu saya tekankan adalah posisi perlekatan itu ya. Kalau ibu tiba-tiba mendadak ASI-nya kurang atau puting lecet atau segala macamnya keluhan, ingat dulu kembali masalah posisi dan perlekatan. Karena posisi dan perlekatan that's very important ya. Betul. Ya, dan hampir sebagian besar ibu yang berkonsultasi itu hampir bisa diselesaikan dengan masalah posisi dan perlekatan. Jadi jarang sekali ada kasus medis penyakit tertentu maksud saya. Gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan penelitian yang terbaru, tadi ada aksis otak usus. Ibu, ayo kita terus semangat galakan ASI. Ya, sampai saat ini ASI tetap adalah yang terbaik untuk bayi, terutama untuk usia 6 bulan pertama. ASI, dan ASI. Oke. Yang ketiga, terkait dengan di masa pandemi, kalau ibu ada gejala saluran nafas, mulai batuk, mulai pilek, segera gunakan masker medis sebelum kontak dengan bayi. Ya, jadi utamakan tetap protokol kesehatan supaya bayi tetap sehat, ibu pun juga tetap sehat. Oke dok, jadi tetap menjaga protokol kesehatan, dan kalau misalnya memang moms memiliki gejala-gejala COVID gitu kan ya, untuk segera diperiksakan ke dokter dan masih bisa tetap memberikan ASI perahnya ya dok ya, atau biasa kita sebut ASIP ya gitu ya dok ya. Oke, nah kalau dokter sendiri nih tadi kan sudah menyebutkan kiat-kiatnya atau tips-tipsnya gitu ya. Nah, tapi mungkin para moms di luar sana nih dok, misalnya ada yang mau ketemu langsung dengan dokter. Nah, bisa di-share nggak sih nih dok, mungkin ada moms yang tadi baru bergabung di tengah-tengah, belum tahu dokter Ari spesialis anak ini prakteknya di mana gitu kan. Jadi mungkin bisa dikasih tahu nih dok, kalau dokter prakteknya ada di mana dan bisa ketemu di mana sama dokter gitu. Ya, bila ada hal-hal yang masih membingungkan, ingin berdiskusi lebih lanjut, bisa ketemu saya di Rumah Sakit Mayapada Hospital Kuningan. Ya. Saya praktek dari tiap hari pagi jam 8 sampai dengan jam 11, dan malam hari jam 7 sampai jam 9. Oke, jadi tetap dicatat ya, Mams, untuk jadwal prakteknya Dokter Ari, seperti itu ya dok ya. Nah, untuk Mams bisa langsung aja datang ke Mayapada Hospital Kuningan untuk bisa konsultasi dengan Dokter Ari, atau misalnya mau sekarang lagi zaman-zamannya COVID kayak gini, lagi di masa pandemi, membutuhkan vaksinasi juga yang penting untuk kesehatan bayi, ini juga jangan takut ya dok untuk pergi ke rumah sakit, karena rumah sakit Mayapada Hospital sendiri ini juga terbagi ada vaksin, ada jam untuk vaksin anak dan jam sakit ya dok, gitu ya dok? Gitu. Oke, jadi jangan takut ya Mams untuk pergi ke rumah sakit agar tetap berkonsultasi seperti itu. Oke dokter, terima kasih banyak atas waktunya.
Selamat sore dan Selamat selamat sore. bertugas ya dokter, Iya, tetap sehat terima dan kasih. oke, terima kasih, sehat selalu dokter. Ya. Oke, Mas. Nah, itu tadi bincang-bincang saya atau sesi Q&A saya dengan Dokter Ari dari Mayapada Hospital Kuningan. Nah, Mams, di sini aku juga mau ngingetin lagi kalau misalnya Moimom sendiri merupakan uh, toko bayi yang memiliki produk-produk menyusui yang terlengkap di Indonesia. Seperti itu ya, Mams ya. Nah, ada lagi nih, Mams, yang paling penting tadi ada beberapa Mams yang sudah masuk pertanyaannya ke kita untuk berbicara dengan dokter gitu ya. Jadi ada kalau misalnya ada payudara sebelah kiri yang mungkin rembes pas lagi breastfeeding di payudara sebelah kanan, ini juga bisa menggunakan silicone breast pump punya kita gitu ya. Jadi ini sangat-sangat bermanfaat banget, Mams, karena khusus live kali ini sampai jam 4 sore, ini kita ada promo nih dengan memasukkan kode voucher live 20 dan mendapatkan langsung potongan harga sebesar Rp20.000. Jadi, Mams, kalau misalnya Mams tertarik untuk membeli salah satu produk kita, let's say silicone breast pump itu ada di harga Rp149.000. Nah, dengan memasukkan kode voucher live 20 ini menjadi Rp129.000 saja, Mams. Seperti itu. Nah, selain ada silicone breast pump, ini juga banyak banget nih, Mams, variannya. Ada electric breast pump juga, lalu ada kantong ASI ataupun breast milk storage. Lalu abis itu ada breast pad juga. Jadi kalau breast pad itu biasanya kita gunakan nih, Mams, untuk para moms yang masih aktif menyusui dan biasanya suka berlebihan seperti itu, Mams. Jadi dia bisa bisa tidak rembes ke bajunya. Jadi kan kalau misalnya kita lagi ada di kantor gitu ya, Mams ya, untuk bekerja, terus misalnya kita lagi mompa, itu kita tidak rembes, Mams. Jadi kita tidak keluar-keluar, jadi nggak malu juga pas lagi di kantor, seperti itu. Nah, satu lagi nih, Mams, ada lagi yang paling penting tadi, mungkin sebelum saya tutup live talk dengan Dokter Ari, mungkin tadi ada pertanyaan tentang ASI booster seperti itu. Seperti yang sudah di-mention dari Dokter Ari sendiri, memang kita tidak ketergantungan dengan ASI booster sendiri ya, Mams. Cuman ASI booster sendiri ini memang merupakan asupan yang penting dan sangat-sangat aman untuk dikonsumsi oleh moms yang sedang menyusui. Kenapa? Karena banyak berbagai kandungan di dalamnya. Ini seperti adanya ekstrak daun katuk atau ekstrak buah kurma gitu ya, dan whey protein yang tinggi juga, moms. Jadi jangan khawatir kalau misalnya moms ya takut gendut pada saat menyusui karena mungkin makannya yang agak sedikit banyak gitu ya, Mas. Nah, seperti itu. Nah, selain itu, kalau tadi ada ASI booster, kita juga ada ASI booster lainnya gitu kan. Tetap tetap ASI booster yang rasanya tuh super enak banget, Mas. Dan kandungan di dalamnya ini sangat-sangat bermanfaat. Jadi ada ASI booster yang warnanya tuh lucu banget gitu ya, seperti ini, Mams. Ini adalah ASI booster punya kita. Ini adalah Prenavita. Nah, seperti ini nih, Mams. Seperti ini, Mams. Nih. Ini kandungan ini adalah sasetnya. Jadi sasetnya adalah segini dan ini adalah packagingnya. Jadi untuk di dalamnya sendiri ini ada 15 saset nih, Mams, gitu. Nah, ini aman banget untuk dikonsumsi karena ini di dalamnya ada longan ekstrak, lalu ada whey protein, lalu ada barley malt juga. Dan ini sangat-sangat enak banget, Mams. Jadi rasanya juga enak gitu. Jadi nggak apa ya. Untuk para moms yang lagi menyusui kadang-kadang kan suka agak masih mual-mual gitu ya. Tapi kalau minum yang ini tuh rasanya enak banget, Mams. Seperti itu. Nah, packagingnya kayak gini lucu banget ya. Dia warnanya pink gitu. Nah, ini juga bisa dibeli di www.moimom.id. Nah, karena kita lagi ada potongan harga dengan memasukkan kode voucher yaitu live 20. Nah, Moms langsung aja dibuka website kita, kunjungi website kita di www
moimom.id untuk langsung beli si Prenavita ini ya Mams, dengan memasukkan kode voucher live 20. Seperti itu ya Mams. Nah, kode live 20 ini juga hanya berlaku sampai jam 4 sore gitu ya Mams. Jadi jangan lupa dan jangan sampai kehabisan. Nah, seperti janjiku tadi di awal, kita juga ada pemenang yang akan mendapatkan hadiah menarik dari Moimom. Nah, untuk pemenangnya akan aku bacakan. Ini pemenangnya yang pertama ada Novis Mayanti 25, lalu yang kedua ada Lady Oke, mohon maaf ada kendala sedikit. Oke, Mams. Nah, tadi itu pemenangnya sudah aku sebutkan ya. Jadi ada yang pertama Novis Mayanti, mungkin tadi belum kedengar karena mungkin suaraku terputus. Yang pertama ada Novis Mayanti 25, lalu yang kedua ada Lady Rati Suwandi, yang ketiga ada Dina Kartika Sari, lalu yang keempat ada Mei Cilona, dan yang kelima ada Widyastuti.13. Oke, selamat ya Mams untuk tetap menanya aktif ke kita dan merupakan pertanyaan yang keren dan kece pastinya. Seperti itu ya Mams. Nah, kalau kayak gitu kita akan bertemu di Moimom Live Talk selanjutnya ya Mams. Jadi jangan sampai lewatkan di Moimom Live Talk selanjutnya. Bye.